finansial. Dari segi pengolahan, organisasi, pelaksanaan, dan controlling. 4. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik, dari segi aspek teknik mempunyai pabrik yang sangat strategis karena berada pada pusat keramaian sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen maupun distributor. Aspek teknologi, teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya atau alat tradisional. Namun dengan demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. 5. Aspek finansial. Pertama, sumber permodalan. Modal adalah dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi sebuah usaha. Sumber permodalan usaha tahu sedang berasal dari modal sendiri, yaitu sebesar 14.626.000. 2. Kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Modal tahu sedang ini sebesar 2.836.000. Kebutuhan pengeluaran tahu sumedang per bulan sebesar 5.370.000. Gaji karyawan 3.900.000 dan biaya lain-lain sebesar 2.520.000. 3. PIB periode. PIB periode PP sama dengan tahun sebelum pengembalian penuh ditambah biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun. Haruskah selama tahun berjalan jumlah investasi sama dengan 14.626.000 dikurang haruskah tahun ke-1 yaitu 50.500.000 sama dengan 35.874.000. Berdasarkan rumus dan jumlah arus kas bersih, PIB periode tahun sumedang adalah sebagai berikut. Sama dengan 50.500.000 dibagi 35.874.000 sama dengan 1,40 dikali 365 hari sama dengan 511 hari. Maka dengan demikian telah didapat PIB periode tahun sumedang selama 511 hari. 4. Net present value. Berikut perhitungan NPF menggunakan histogram dengan Bank Indonesia rate sebesar 5,75% per bulannya, yaitu Bank Indonesia 2022. NPF sama dengan kas bersih 1 dibagi 1 ditambah R ditambah kas bersih 2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 ditambah kas bersih 3 dibagi 1 ditambah R pangkat 3 dikurang investasi. Keterangan R tingkat bunga pengembalian, IN sama dengan investasi. NPF sama dengan 35 juta dibagi 1 ditambah 0,0575 ditambah 15.500.000 dibagi 1 tambah 0,575 pangkat 2 ditambah 25 juta dibagi 1 ditambah 0,0575 pangkat 3 dikurang 14.626.000 sama dengan 22 juta ditambah 6.224.899 ditambah 6.377.551 dikurang 14.626.000 sama dengan 20.198.472. 5. Internal rate of return. Berikut perhitungan IRR dari diskon return. Tahun ke-1 kas bersih 35 juta, DF 1,55%, PF kas bersihnya 20.306.000, DF 1,56%, 0,490, PF kas bersih
Total PF investasi 14.626.000, NPF-nya DF-nya 1, PF plus bersih 50.505.000, DF-nya 2, 250.000. P1 sama dengan tingkat bunganya 1, P2 tingkat bunga kedua, C1 sama dengan NPF ke 1, C2 sama dengan NPF kedua. IRR sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1 sama dengan 155 dikurang 150.000 dikurang 156 dikurang 155 dibagi 155.000 dikurang 150 sama dengan 155 dikurang 150 dikurang 155 dikurang 150 dibagi 70.575 sama dengan 155 dikurang 0,50 sama dengan 155,50 dikali 100% sama dengan 155,50%. Internal rate of return pada usaha atau sedang sebesar 155,50%. Maka urutan ini dapat diterima karena lebih besar dibandingkan dengan diskon rate sebesar 5,75% dan bunga investasi lain. 6. Laporan keuangan. Tahun sudah laporan laba rugi periode 31 Desember 2022. Penjualan 15.223.000, return penjualan 1.545.000, potong penjualan 820.000, jumlahnya 2.365.000, dikurang penjualan bersihnya 13.558.000, ketersediaan barang dagang 8.740, pembelian 6.800, return pembelian 2.500 tambah potongan pembelian 700.000 sama dengan 1.800. Pembelian dikurang potongan pembelian hasilnya pembelian bersih 5 juta. Barang tersedia untuk dijual 18.558.000. Persediaan barang dagang 15.230.000. Harga pokok penjualan 3.328.000. Laba kotornya 10.230.000. Harga pokok penjualan 3.328.000. Laba kotor 10.230.000. BP perlengkapan 1.960.000. Dengan penyusunan 700.000. Peralatan 269.000. Laba bersih 7.531.000. Aku sudah laporan perubahan modal 2022. Modal awal 14.626.000, laba 7.531, RIF 1 juta, dikurang 6.531.000. Modal akhirnya 21.157.000. Tahu sudah neraca. Aktiva ada kas 6.500.000, persediaan barang dagang 15.230.000, perlengkapan 90.000, peralatan 1.500.000. Akumulasi pusat peralatan yaitu 700. Jadi totalnya semua 24.529.000. Pasifa modal akhirnya 21.157.000. Parameter kelayakan. Yang pertama, modal awal keterangan hasil analisisnya layak. Yang kedua, payback periode layak. Yang ketiga, net present value layak. Yang keempat, internal rate of return layak. Yang kelima, laporan keuangan hasilnya layak. 6. Aspek ekonomi dan sosial. Dalam hal ekonomi, kampus sedang berkontribusi dengan bayar pajak kepada pemerintah. Hal tersebut tentu dapat menambah pendapatan perekonomian. Apabila skala usaha semakin besar, maka pemerintah akan menerima pembayaran pajak yang semakin besar pula. Dari segi sosial, usaha kampus sedang
Pada tahun